Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 24 April 2021, dalam Pekan Paskah yang ketiga bersama Pastor Anton Mikael yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 24 April pada Pekan Paskah yang ketiga. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita memulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala rahmat yang kami terima sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hati tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah kata Yesus kepada ke-12 muridnya setelah banyak dari murid yang lain mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikuti Yesus. Ternyata ajaran Yesus tidak selamanya diterima oleh para murid. Perkataannya tentang roti hidup tidak selamanya dipahami oleh para murid. Ketika Yesus mengatakan ia berasal dari atas, tidak selamanya diterima oleh para murid. Ketika Yesus mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat datang kepadanya kecuali dikaruniai Bapa, tidak semuanya mengerti. Bahkan karena itu banyak murid yang mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kadang juga dalam kehidupan kita ini kita ditanya, apakah engkau tidak mau pergi juga? Kenapa? Karena kadang sabda Tuhan membatasi kehidupan kita. Contohnya seperti ini, misalnya ketika hari Minggu orang lain bebas, tidur-tiduran, malas-malasan, kita kemudian disadarkan bahwa kita harus ke gereja. Kita harus meninggalkan rasa malas kita ini. Ketika kita santai-santai saja tidak mau berelasi dengan orang lain, kita diingatkan akan panggilan kita menjadi garam dan terang dunia yang harus menuntut berelasi dengan orang lain. Ketika hidup kita nyaman dengan keuntungan yang kita dapatkan, kita ditanya kembali apakah kita sudah berlaku adil terhadap karyawan, terhadap orang-orang yang kita pekerjakan. Yesus bertanya, apakah engkau tidak mau pergi juga? Atau ketika kita hidup menurut cara hidup orang Kristen, orang beriman, rajin ke gereja, rajin beribadat, kita dikatakan sok suci. Ketika kita bekerja baik, menghidupi Injil dalam kehidupan kita, kita dikatakan cari-cari muka.
Ketika kita berperilaku baik, dikatakan ada maunya. Yesus bertanya lagi, apakah engkau tidak mau pergi juga? Ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, juga banyak tantangan yang kita hadapi. Kadang kita ditolak, pergaulan kita jadi terbatas, orang kemudian membuat jarak karena kita adalah pengikut Kristus. Yesus kemudian bertanya lagi, apakah kita tidak mau pergi juga? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menantang kita. Apakah kehidupan iman kita ketika kita mendapat banyak tantangan, banyak godaan, kita tetap bertahan untuk mengikuti Yesus? Semoga saya dan Anda memiliki jawaban yang sama dengan Petrus ketika Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Semoga saya dan Anda menjawab seperti jawaban Petrus ini. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk sabdamu hari ini. Perkataanmu kepada kami menjadi pertanyaan refleksi untuk kami. Apakah dalam kehidupan iman kami tetap bertahan mengikutimu meskipun kami mendapatkan banyak tantangan dan godaan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk seperti Petrus mengandalkan Engkau, tetap bersama-sama Engkau dalam seluruh hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta nantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.